Hai Sobat Indosport, aku Gloria Emanuel Wijaya dan biasa aku dipanggil Gloria. Dan aku mau ngasih tahu hobi aku selain bulu tangkis adalah nonton TV, nonton film juga, berenang, dan juga jalan-jalan. Kesibukan aku selama di karantina di Pelatnas adalah jadi nonton Netflix, karena sebelumnya hanya nonton di TV aja kan. Udah gitu kan waktunya banyak banget kosong dan nggak tahu juga mau ngapain. Terus udah gitu lebih juga waktunya banyak nongkrong sama teman-teman, main. Terus ya normalnya anak asrama lah, gimana sih. Cuma terakhir-terakhir juga kemarin-kemarin ini sempat kayak ngurusin satu tanaman kaktus kecil-kecil gitu, kayak so-soan ngerti padahal nggak ngerti, beli online, beli banyak, ujung-ujungnya mati semua deh. Udah habis itu aku nggak ngurusin lagi. Oh my god! Wow! Iya, karena kan perbedaan latihan juga kan sebenarnya, apalagi waktu lockdown pertama kali tuh 3 bulan pertama itu kan bener-bener yang kita tuh dijaga banget kan. Jadi kayak latihan juga pagi doang atau enggak sore doang. Pokoknya sehari sekali. Jadi tuh kayak nggak boleh capek, nggak boleh apa, karena kan kita juga harus jaga imun juga kan. Ya namanya juga masih bulan-bulan pertama, jadi masih pada parno-parno semua sampai sekarang sebenarnya. Cuma kalau 2 bulan terakhir ini karena sudah new normal, jadinya latihan juga udah mulai maksimal seperti biasa. Cuma memang seperti apa ya, kayak belum ada tujuan mau untuk event kemana kan, karena kan event juga belum tahu. Jadi latihannya ya masih latihan sewajarnya biasa aja. Cuma untuk tingkat kualitasnya itu udah mulai meningkat dibanding 3 bulan lockdown pertama. Titik jatuh cintanya sih sebenarnya dari kecil, dari awal banget pertama kali tahu bulu tangkis itu kan papaku, orang tuaku yang ngajarin aku kan. Sebenarnya dari awal juga nggak tahu lah dunia model tuh kayak apa, seperti apa. Cuma jatuh cinta pertama itu ya aku suka main bulu tangkis, aku suka main raket, kayak gitu kan. Terus disuruh milih sama papa mau sekolah atau mau bulu tangkis gitu. Jadinya aku milih bulu tangkis kan. Nah proses akhirnya aku masuk asrama. Nah aku baru tahu dunia modeling itu ya pas aku masuk asrama pertama kali itu. Karena banyak orang yang bilang kan, ngapain jadi atlet, capek-capekin aja, lu punya badan tinggi, cantik, gini-gini lah kata orang sih. Terus kenapa nggak jadi model aja, gini tinggal foto sana, jalan sini, sejalan apa gitu kan. Terus nah namanya juga masih anak baru masuk asrama, masih bocah ya kan, keracunan deh tuh kata-kata seperti itu dari orang-orang. Jadinya kayak yang iya ya apa jadi model ya. Terus dia tuh mulai aku cari-cari, searching model tuh apa sih, gimana. Terus ya juga ya kok kayak seru juga sih. Terus deh gitu kesini juga aku jadi kayak suka di foto gitu kan, suka di foto. Terus tapi ya udahlah jalanin aja dulu di bulu tangkis kan. Terus tapi aku pernah ngomong juga sama papaku, mau jadi model apa ya kalau nggak sukses gitu. Terus nah ini nih kunci dari papaku, bilang ngapain kamu jadi model berhenti bulu tangkis, mending kamu kalau udah juara di bulu tangkis kamu bakal dicari sama media-media dan kamu bakal jadi model juga, malah lebih bagus kayak gitu. Terus aku kayak langsung tersentuh gitu, oh iya juga ya. Ya udah deh, jadi fokus ke bulu tangkis untuk nyari prestasi. Ya udah kesini ya untuk jadi model itu kayak yang second option aja lah, nggak yang harus banget. Cuma yang penting kan sekarang prioritas aku adalah di bulu tangkis. Momen yang paling menyedihkan selama di Pelatnas itu waktu aku SEA Games sih 2017. Itu multi event pertama aku sama Edi Subaktiar, waktu itu partner aku. Multi event walaupun sekelas SEA Games, tapi setidaknya tuh kayak buat aku sama Edi tuh kayak yang wah nih multi event pertama kita nih, kita harus buktiin banget nih Indonesia gitu kan. Nggak taunya pas nyampe di sana untuk
untuk tanding individual, partner aku Edi itu cedera, baru mulai babak pertama baru main, baru poin berapa gitu, partner aku cedera, jadi aku nggak bisa nerusin. Dan di situ tuh aku kayak sedih banget, kayak lagi event kejuaraan dunia atau olimpiade gitu. Tapi tuh nggak tahu kenapa situ sedih banget, karena kan bener-bener tuh aku sama Edi tuh berjuang banget dari awal untuk kita bisa buktiin gitu di walaupun sekelas SEA Games, tapi ya karena belum jalannya, jadinya ya kesini-kesini masih dikasih kesempatan lagi. Momen menyenangkan banyak sih sebenarnya, cuma untuk dibilang detail apanya di mana tuh enggak sih, biasa aja. Semuanya menyenangkan, enggak yang aku prioritasin banget apa enggak. Jersey sih sebenarnya semuanya berkesan, karena setiap beberapa bulan sekali dan di event tertentu tuh kita dikasih dikasih motif baru terus kan. Dan itu tuh misalkan 3 bulan atau 6 bulan sekali pakai itu terus. Nah itu tuh menurutku sih berkesan semua. Cuma yang terakhir ini aku suka waktu All England tahun ini 2020, itu motifnya aku suka banget, dari atasan sampai roknya tuh aku suka banget. Ya ada. Ya, amin. Semoga rezekinya juga mirip. Kalau mau pilih satu, aku pilih Gal Gadot lah. Karena nggak tahu kenapa first impression banget sih kalau sama Gal Gadot tuh. Pertamanya nih gara-gara ada senior aku dulu di Pelatnas ngasih tahu, "Glo, kamu kok mirip sama Gal Gadot sih yang main film Fast and Furious 7," nih gitu. "Hah, yang mana?" Aku bilang gitu, aku belum nonton kan. Nah terus aku tonton lah tuh, pas aku lihat, oh yang ini ceweknya. Terus dari film itu tuh aku kayak langsung sukanya tuh bukan karena orang itu bilang mirip aku, tapi emang itu cewek tuh emang keren banget, nggak tahu kenapa tuh aku kayak langsung suka gitu. Idola sebenarnya dari dulu tuh, dari kecil tahu bulu tangkis tuh sebenarnya nggak ada banget idola tuh siapa tuh, saya nggak tahu. Cuma pas udah masuk Pelatnas tahu Liliana Natsir, segila itu ya mainnya dan prestasinya, jadinya tuh oke, panutan gue dia sih, karena kan deket juga kan, latihan bareng gitu. Jadi karena aku nggak ada panutan dari dulu ya, jadi aku lihat dari dia sih sekarang. Disiplinnya, kerja kerasnya, terus mentalnya, niatnya, itu semua tuh kayak udah semua jadi satu gitu di dalam diri dia tuh. Apa yang dia mau lakuin tuh bakal terjadi, tinggal gitu doang tuh, kayak easy banget gitu. Nah itu tuh ya mungkin emang orang seperti dia emang 1001 sih orang kayak dia, cuma tuh kayak yang keren aja gitu ngeliat skillnya bagus, terus jaga kualitas dirinya tuh, itu yang keren banget sih. Itu yang aku masih coba belajar sampai sekarang. Oh, untuk mimpi panjang ke depan sih untuk sementara Olimpiade ya, karena kan tahun 2020 di cancel nih, dibatalin, jadi next 2021. Jadi fokus aku sekarang sih ke situ dulu aja untuk nyelamatin poin aku sekarang sama Hafiz. Jadi fokusku cuma satu untuk Olimpiade tahun 2021.